Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولسهولة تعلمنا ولبركة علومنا ولحصول مقاصدنا ولسلامتنا في الدنيا والآخرة على هذه النية الصالحة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurullah Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Senin tanggal 16 atau 17 Rajab ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perlu saya ingatkan bahwa kita sekarang ini berada di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama di bulan yang mulia ini dengan memperbanyak amal soleh, wabil khusus mengerjakan puasa sunnah di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan meneruskan pengajian kita tentang tafsir Munir. Terakhir sebelum kita membahas masalah yang terakhir kemarin ketika kebetulan bersamaan dengan malam tahun baru, kita kemarin membahas surat Al-Qadar, tapi belum semuanya kita baca tafsirnya, hanya sebagiannya saja. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan setengah terakhir dari tafsir surat Al-Qadar. Kemarin kita sudah bahas sampai A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemarin kita sampai sini bahwa di dalam ayat ini secara makna ayatnya yang kita lihat dalam mushaf Al-Quran, bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wahiyya salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu syahrin.
Jadi Lailatul Qadar itu yang dimaksudkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, wahya salasun wa samaluna sanatan, 83 tahun, wa arba'atu asyurin, dan 4 bulan. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan kalau kita hitung. Ai innal ibadata fiha khairun minal ibadah fi alfi syahrin. Ibadah yang dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar itu pahalanya sama, bahkan lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad ini. Di antara keutamaan yang diberikan adalah apabila kita mengerjakan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa di antara riwayat yang memberikan keterangan kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi, salah satunya adalah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Beliau menyampaikan, ya, ketika ditanya tentang kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi, maka dijawab Lailatul Qadar insyaallah biasanya terjadi pada malam 27 Ramadan. Ingat-ingat, ini menurut ya banyakkan ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu umumnya sering terjadinya pada malam 27 Ramadan. Termasuk salah satu pendapat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Kemudian khairum minal ibadati fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Qala Mujahid. Kemudian ada satu pendapat yang menjelaskan tentang sebab turunnya surat Al-Qadar ini. Di dalam riwayat ini disampaikan sebab turunnya surat Al-Qadar ini adalah kana fi bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbih thumma yujahid hatta yumsi. Dulu di zaman Bani Israel itu ada orang soleh yang dia melakukan ibadah selama 1000 bulan. Setiap malam, ya, tanpa putus selama 1000 bulan mengerjakan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan mengerjakan ibadah. Sementara siangnya melakukan jihad fisabilillah. Itu dilakukan selama 1000 bulan tanpa putus. Ini yang menjadi istimewa adalah mengerjakan amalan istiqomah selama 1000 bulan. Setiap malam tahajud, Pak, sampai 1000 bulan. Kalau dihitung tahunnya berarti sampai 83 tahun 4 bulan. Kita kalau ibadah biasanya itu ada putus-putusnya. Malam ini tahajud, tapi besok barangkali gak tahajud, kesiangan. Besok kita puasa hari Senin, tapi kadang-kadang besoknya lagi Senin berikutnya kita gak puasa. Tapi ini ada orang di zaman Bani Israel, orang soleh, melakukan ibadah malam setiap malam dan siangnya dilakukan untuk jihad fisabilillah. Dan itu dilakukan secara kontinu, secara istiqomah selama 83 tahun 4 bulan, selama 1000 bulan. Ini yang menyebabkan Nabi Muhammad sampai terheran-heran. Jangankan kita, Nabi saja heran. Kok ada ya orang soleh melakukan ibadah setiap hari dilakukan selama 1000 bulan. Ya, setiap malam tahajud terus. Kemudian setiap hari jihad fisabilillah, dan itu dilakukan setiap hari selama 1000 bulan. Sampai apa? Fata'ajjaba Rasulullah SAW. Sampai Nabi ini heran. Ya. Wal muslimuna min dzalik. Bukan hanya Nabi tapi orang-orang juga heran dengan kehebatan orang Bani Israel yang solehnya seperti itu. Fa'anzalallahu hadhil ayah ay Lailatul Qadar. Maka akhirnya karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, akhirnya Allah menurunkan surat Al-Qadar ini, yang mana apabila ada orang yang beribadah dari umat Nabi Muhammad yang kebetulan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala sebagaimana kita mengerjakan ibadah selama 1000 bulan, atau kalau dihitung-hitung 83 tahun 4 bulan. Nah, pertanyaannya, Lailatul Qadar itu kapan? Apa waktunya? Itu dimulainya dari kapan? Ya.
Jadi namanya lailah, malam itu dimulai dari maghrib. Ketika azan maghrib itu sudah masuk malam. Maka para ulama menyampaikan Lailatul Qadar itu dimulai dari waktu maghrib itu. Sampai kapan? Ya, sampai waktu subuh. Ya, kalau di dalam ayatnya disampaikan hatta matla'il fajr. Jadi mulai dari maghrib sampai subuh. Nah, kalau kita melakukan ibadah bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka oleh Allah ibadah apapun yang kita lakukan, baik itu baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, ataupun membaca Al-Quran, atau istighfar, atau sholawat, atau sedekah, atau apapun ibadah amal soleh yang kita lakukan, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan selama 83 tahun 4 bulan. Maka kuncinya bagaimana supaya ketemu dengan Lailatul Qadar? Kuncinya selama bulan Ramadan setiap malam upayakan kita selalu mengerjakan sholat berjamaah dan juga mengerjakan sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Hanya saja masalahnya kadang-kadang itu ya, kita mungkin seminggu masih bisa sholat berjamaah dan ikut tarawih di masjid. Tapi biasanya kalau sudah pertengahan itu kadang rasa-rasa malas itu ada. Nah, inilah cobaannya di sini ya. Karena pahala besar, maka tentunya cobaannya juga besar. Maka supaya kita ini bisa ketemu dengan Lailatul Qadar, bagaimana kita mengantisipasi? Antisipasi bagaimana? Antisipasinya dengan mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, upayakan kita selalu continue dan istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau sudah menjelang Lebaran justru itu ya, ini ada kemajuan. Baris di masjid ini ada kemajuan. Jadi majunya maju ke depan mendekati imam. Yang tadinya full penuh sampai keluar-luar, tapi ketika sudah menjelang Lebaran ya, akhirnya barisannya maju ke depan. Nah, ini ya, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya salah satu kuncinya tadi itu. Ya, supaya ketemu dengan Lailatul Qadar berarti kita upayakan dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai malam 30 kita selalu istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menurut para ulama seperti itu. Jadi sebab turunnya surat Al-Qadar ini karena Nabi merasa heran dan takjub dengan amalan yang dilakukan oleh orang Bani Israel yang dia melakukan amal soleh selama 83 tahun 4 bulan ya, dan itu dilakukan tanpa ada putus. Setiap malam tahajud, setiap malam ngaji, siangnya puasa, siangnya jihad fisabilillah. Itu dilakukan setiap hari selama 1000 bulan. Maka Nabi ketika mendengar ini, akhirnya Nabi merasa luar biasa, hebat sekali orang ini. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, umat kamu juga bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu, asalkan bisa melakukan ibadah bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Ini menurut salah satu riwayat sebab turunnya surat Al-Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar.